Mbak. Mari silakan Ya, duduk. makasih ya Bu. Iya. Ngomong-ngomong dengan Mbak siapa ini? Oh iya Bu, saya dengan Devia Nurfadila. Ibu panggil Devia aja Bu. Oh, Mbak Devia. Mbak Devia, ngomong-ngomong dari mana ya ini? Kebetulan tadi saya dari rumah temen, terus kan kemarin sudah WA Ibu ya. Terus mampir gitu loh Bu, kan satu arah. Mbak Devia ya, bentar saya ingat-ingat. Kemarin ada WA masuk yang Mbak Devia saja itu kan? Itu loh, iya Bu, yang sore-sore itu. Oh iya iya Yang iya. DP-nya belum. Iya iya itu. Itu kemarin itu ada sempat ada seorang yang Devia kan nggak tahu Devia siapa mau ngomong mau kesini gitu. Iya. Tapi belum janjian harinya apa jamnya gitu. Iya, tapi Ibu nggak sibuk ya. Oh, Ya, yang maaf tidak ya, ada. kayak tiba-tiba gitu. Lalu Mbak Devia tadi apakah mau tadi kemana? Saya lupa. Tadi habis di rumah teman Bu. Terus mau kemana lagi nih, Mbak? Udah habis ini pulang gitu loh kan, rumah teman saya kan satu arah dengan Ibu, lalu saya mampir sebelum pulang gitu. Oh, jadi gitu ya. Iya, gila sekali kita apa namanya bisa langsung ketemu gitu, Mbak. Nah, sebelumnya kan Mbak Devia kan ini ke saya, tapi saya kan belum kenal diri, kan Iya, belum terlalu dekat kenal gitu loh. iya belum Iya. belum kenal, cuma tahu namanya Bu Dina aja gitu. Iya, betul. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Indah Hati Tisna. Mbak Devia bisa panggil saja Bu Dina atau Bu aja tidak apa-apa. Ya. Saya sih biasanya itu melakukan praktek konseling Mbak setiap harinya. Kadang cuma libur kalau waktunya 1 minggu saja, gitu Mbak. Kalau Mbak Devia mau apa-apa gitu nanti bisa kesini langsung gitu. Tapi cek saya saja dulu gitu. Iya Bu. Lalu kesibukan Mbak Devia ini apa ya? Ya cuma sebagai mahasiswa aja ya, ya sebagai kayak udah banyak kesibukan lain, mungkin kayak belajar. Mbak Devia sudah semester berapa ini? Sudah semester 5 Bu kebetulan. Wah, sudah semester akhir ya. Kurang dikit lagi nih Mbak Devia. Pasti pusing-pusingnya. Banyak tugas juga Bu, kayak numpuk gitu Bu. Tapi bagaimana Mbak tugasnya? Lancar atau gimana? Ya mau nggak mau ya mau gimana lagi ya Bu ya. Namanya tugas kan ya harus dikerjain walaupun numpuk, walaupun sampai stres gitu Bu. Ya Mbak Devia jangan apa namanya kalau tugasnya numpuk itu Mbak Devia harus bisa manajemen waktu ya Mbak. Jangan kayak terlalu fokus ke tugas nanti Mbak Devia lupa segalanya. Mbak Devia lupa makan, istirahatnya kurang, nanti Mbak Devia drop nanti kan semester akhir itu butuh perjuangan gitu loh Mbak. Ya banyak sih Mbak Devia Tapi ini. ya akhir-akhir ini kan juga kayak gitu ya Bu ya. Soalnya kan gimana ya, sebagai mahasiswa semester 5 itu padat-padatnya jeblok gitu loh. Jadi ya ada stresnya juga. Ya semoga Mbak Devia semester 5 ini lancar ya Mbak kuliahnya. Amin Bu. Lalu Mbak Devia tujuannya ke sini tuh untuk apa Pak? Ini Bu, saya ingin melakukan proses konseling dengan Ibu. Jadi Mbak Devia ingin melakukan proses konseling dengan saya. Iya benar. Sebelum kita melakukan proses konseling, kita akan menentukan waktu dulu. Ya Mbak. Kita akan menyepakati waktu 30 menit. Apakah menurut Mbak Devia 30 menit itu sudah cukup atau mau ditambah lagi berapa gitu? Sepertinya 30 menit itu udah cukup ya Bu. Kayak apa ya, kayak nggak terlalu lama juga gitu loh Bu. Ya, jadi kita sepakati 30 menit ya Mbak. Sebelumnya saya juga mau tanya nih Mbak, apakah Mbak Devia itu sebelumnya pernah melakukan proses konseling? Pernah sih Bu, tapi bukan gini ya Bu ya. Apa sih Bu yang berkelompok gitu loh Bu? Oh, konseling kelompok gitu Mbak? Oh Yang iya, rame? iya pokoknya pokoknya kelompoknya itu ada sekitar 8 orang. Oh iya, itu ya. Jadi Mbak Devia pertama kali ini ya Mbak ya melakukan konseling individu secara langsung gini. Iya Bu, saya dekat gitu Bu. Ya Mbak Devia nggak usah deg-degan, nilai saja anggap saya teman sendiri aja nggak apa-apa Mbak. Iya Bu. Mbak Devia kan pertama kali melakukan konseling individu ini Mbak. Apakah Mbak Devia sendiri sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan konseling? Belum sih Bu.
cuma sedikit tahu tapi kayak nggak apa ya, kayak nggak terlalu biasa gitu loh Bu. Mbak Devi cuma pernah dengar gitu Iya. Mbak nama-nama konseling, tapi kan tadi kan kelompok kan sudah konseling gitu ya. Yang ini kan belum ngerti. Iya, belum ngerti Bu apa itu. Kayak seperti Bu tadi jawab kan konseling individu ya. Saya nggak tahu bedanya itu kayak gimana. Baik, sekarang Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai konseling individu. Kita kan sekarang kan melakukan konseling individu. Jadi konseling individu itu di mana seorang konselor, ya konselingnya saya dengan konselingnya itu Mbak Devia melakukan proses konseling atau pemecahan masalah. Jadi nanti tuh konselornya tuh tugasnya itu untuk membantu si konseling memecahkan suatu proses permasalahannya, atau bisa dibilang konselornya tuh hanya menjembatani Mbak. Jadi nanti semua keputusan ada di tangan konseling gitu Mbak. Jadi konselor tidak boleh terlalu memberikan masukan gitu Mbak. Oh, jadi yang menyelesaikan itu konselingnya sendiri gitu. Iya. Kayak saya sendiri gitu. Iya Mbak, seperti itu. Nanti yang konselornya itu hanya membantu mengarahkan apakah yang dilakukan konseling itu sudah benar atau masih kurang, nanti bisa dibenahi oleh konselor gitu Mbak. Nah beda lagi kan kalau konseling kelompok kan tadi kan ada konseling dan konselor juga, tetapi dilakukan secara berkelompok juga. Jadi kan Mbak Divya kan tadi kan sudah bilang 8 orang ya Mbak. Ya jadi konseling kelompok itu bisa dilakukan 2 orang itu sudah dibilang kelompok. 3 sampai 8 lah minimalnya itu bisa dilakukan oleh satu konselor, 8 konseling bisa gitu Mbak. Sedangkan kita ini satu konselor gitu. Jadi bedanya kayak kalau individu itu satu konselingnya, tapi kalau kelompok itu banyak konselingnya. Ya seperti itu Mbak Devia. Paham sekarang Bu. Sudah dari sini sudah jelas. Iya sudah. Nah baik, ya di dalam proses konseling itu terdapat asas-asas Mbak yang perlu diperhatikan. Mbak Devia sudah pernah dengar juga asas-asas itu? Waktu yang di konseling kelompok itu sudah pernah sih Bu. Yang paling saya ingat itu yang kerahasiaan itu. Nah ya itu benar Mbak. Lalu apa lagi Mbak? Apa ya Bu, lupa Bu. Saya ingatnya cuma itu aja. Iya itu sudah benar sih Mbak. Sudah cukup benar. Tapi sekarang saya akan memberitahu Mbak lagi tentang asasnya dalam konseling. Dalam proses konseling itu terdapat tadi yang Mbak Devia katakan asas apa kerahasiaan. Iya Bu, ya kerahasiaan. Dimana seorang konselor dan konseling itu konselornya yang penting itu konselor menjaga apa yang sudah diceritakan oleh konseling. Jadi permasalahan konseling itu tidak boleh bocor kemana-mana Mbak. Jadi konselor itu berpegang, tidak boleh sampai bocor tadi Mbak. Nah yang kedua itu asas kesukarelaan, di mana Mbak Devia tadi itu sukarela datang ke sini. Apakah Mbak Devia tadi ada paksaan atau arang? Dari sibuk dari dalam diri saya sendiri. Mungkin gitu. Ya itu Mbak. Jadi di konseling ini itu tidak boleh ada paksaan untuk melakukan konseling. Jadi kalau konselingnya merasa keberatan atau belum siap untuk mengemukakan pendapat, itu konselor itu tidak boleh memaksa Mbak, atau orang-orang di sekitar itu tidak boleh memaksa. Nanti kalau memaksakan kurang berjalan dengan baik gitu loh Mbak. Iya, dari hatinya. Ya seperti itu. Lalu asas keterbukaan Mbak, dimana di asas ini tuh konselor dan konseling itu tidak boleh ada saling rahasia Mbak. Baik itu nanti yang mau diucapkan konselor kepada konseling harus terbuka satu sama lain biar saling permasalahannya itu cepat selesai gitu Mbak. Sedangkan Mbak Devia sendiri konselingnya itu harus berkata jujur gitu loh Mbak. Permasalahan Mbak Devia itu ceritakan semua secara detail tanpa ada yang ditutup-tutupin, tanpa ada yang dikurang-kurangin dan dilebih-lebihin Mbak, seperti itu. Iya Bu, tapi saya pengen tanya yang itu loh Bu, yang akhir tadi apa asas keterbukaan ya Bu ya? Iya. Itu kalau misalnya ya Bu ya, dari si konselingnya sendiri itu masih belum bisa terbuka sama si konselornya itu gimana ya Bu ya? Soalnya kan setahu saya mengenal orang itu kan kayak susah gitu loh Bu, apalagi harus percaya gitu kan. Ya, jadi kunci yang pertama itu kan konseling kan datang ke Mbak Devia ya, dalam sini kan sudah mempunyai tujuan untuk proses konseling. Jadi Mbak Devia itu harus bisa dari Mbak Devia itu berpikir kalau
saya mau masalah saya itu cepat selesai, jadi saya harus ceritakan semua secara detail kepada konselor saya, begitu Mbak. Jadi kalau Mbak Devia masih kurang tahu dengan konselor Mbak Devia, proses konseling ini akan lama Mbak. Jadi Mbak Devia harus mempercayai konselor Mbak Devia terlebih dahulu, gitu, Mbak. Bisa bercerita. Gitu ya Bu. Iya. Lalu emang konselingnya itu cuma satu kali ini aja ya Bu? Oh tidak Mbak, nanti di proses konseling itu bisa tergantung permasalahannya Mbak. Kalau permasalahannya Mbak Devia cepat terselesaikan, Mbak Devia bisa mengetahui apa yang Mbak Devia lakukan selanjutnya. Mbak Devia cepat Mbak, bisa 3 sampai 4 kali gitu Mbak. Kalau permasalahannya terlalu rumit, Mbak Devia itu akan diarahkan beberapa kali konseling gitu Mbak. Jadi tidak hanya Enggak. sekali aja Bu. Iya tidak bisa Mbak, karena proses konseling itu tidak langsung instan gitu Mbak. Sudah paham Bu sekarang. Iya baik, sekarang kita lanjut ke selanjutnya ya Mbak. Iya. Mbak Devia bisa langsung menceritakan apa permasalahan Mbak Devia. Baik Bu. Jadi intinya itu gini ya Bu ya. Saya kan mempunyai gimana ya Bu? Saya kan mempunyai pacar gitu Bu ya. Tapi akhir-akhir ini tuh saya tuh kesel sama pacar saya gitu. Kayak sering berantem, terus saya tuh emosi gitu Bu. Lalu Mbak bagaimana Mbak? Ya pacar saya tuh kayak ya udah gitu aja, terus kayak tiba-tiba tuh hilang gitu. Jadi saya tuh kesel gitu. Mbak Devia tidak tahu kenapa sifatnya pacar Mbak Devia tiba-tiba seperti itu. Gimana? Ya gini Bu, yang awalnya kan saya kan ini sih Bu, janjian buat keluar waktu sampai malam minggu gitu loh Bu. Kemarin ya? Iya janjian keluar gitu, kayak ayo kesini gitu ngomong gitu, terus ya tak bilang udah ayo gitu, mumpung ada waktu luang. Nah tapi Bu ya waktu itu saya tuh udah nungguin Bu, tapi kayak nggak ada kabar lagi gitu loh. Kayak kalau saya yang keselnya saya Bu ya, yang sampai gitu tuh kayak harusnya itu ngabarin saya gitu loh Bu. Kayak gimana saya ini hilang, udah kayak janjian tapi hilang gitu. Sering berantem juga sih Bu aslinya Bu. Kalau boleh tahu, hubungan Mbak dan pacar Mbak Devia ini sudah berapa lama ya menjadinya? Udah cukup lama sih Bu ya, sekitar 2 tahunan. Jadi otomatis kalian berdua sudah tahu sifat satu sama lain kan? Iya Bu, cuma apa ya, akhir-akhir ini tuh berubah gitu, kayak nggak kayak yang biasanya aja itu, sering ngabarin, kayak sering ngasih kabar. Aku semisal kalau ke warung kopi gitu ngasih kabar dulu, aku mau ke warung kopi ya gini-gini, ntar jam 10 pulang gitu. Tapi kalau sekarang tuh nggak gitu, kayak apa ya, nggak berbeda. Jadi Mbak Devia tuh merasa kalau pacarnya Mbak Devia tuh berubah itu akhir-akhir ini gitu Mbak? Apa bagaimana? Iya Bu, kayak akhir-akhir ini gitu. Mungkin sekitar 2 bulan lebih ya. 2 bulannya itu sifatnya pacar Mbak Devia itu berubah? Iya Bu. Dia berarti cukup lama ya Mbak? Iya. Ya waktu 2 bulan itu tadi itu sering berantem juga gitu. Kalau ibu boleh tahu, itu waktu berantem itu faktor apa ya Mbak? Yang membuat pacar Mbak sampai Mbak Devia itu sampai berantem? Apa ya Bu ya? Ya karena kayak nggak ngasih kabar gitu aja Bu. Kan kayak saya kan kesel gitu Bu. Kayak udah nggak tepati janji, nggak ngasih kabar gitu. Lalu Mbak Devia itu ini harus bagaimana? Pacar Mbak Devia itu harus bagaimana? Ya seharusnya ya Bu ya, seharusnya itu ya WA saya gitu loh, kayak nggak bisa, tapi ya kayak nggak dadakan gitu loh Bu. Kan misal janjiannya kemarin kan Sabtu ya Bu ya, nah Sabtu sore tuh saya udah siap-siap Bu, kayak oh mau pakai ini gitu, udah siap-siap, tapi kayak udah apa ya, Sabtunya itu kayak hilang gitu loh, kayak nggak chat sama sekali. Mbak Devia itu inginnya tuh Mbak Devia itu harus dikasih kabar gitu ya Mbak? Iya, kayak ngertiin saya gitu loh Bu. Lalu saya tanya lagi nih Mbak
Iya, Mbak Devia sebenarnya sama pacarnya itu bisa ngertiin juga nggak? Dulunya sih ngertiin ya bu ya, tapi akhir-akhir ini tuh kayak kurang gitu bu. Iya, baik. Dari permasalahan Mbak Devia ini, saya rasa saya akan membantu Mbak Devia, yaitu dengan menggunakan teknik reinforcement, Mbak. Dari sini apakah Mbak Devia pernah mengetahui teknik reinforcement itu apa? Belum sih bu ya. Baik, sekarang Ibu akan menjelaskan. Teknik reinforcement itu di mana cara seorang konselor membantu mengubah konseling dari pemikiran irasional menjadi rasional, Mbak. Jadi kayak merubah pemikiran saya yang negatif gitu ya bu. Iya. Jadi Mbak Devia kan tadi kan sudah bilang pacarnya Mbak Devia itu sudah mulai berubah gitu Mbak ya sifatnya. Lalu menurut Mbak Devia apakah ada faktor yang mendasari itu tadi? Ada bu. Apa Mbak? Jadi tapi faktor yang dasar itu sebelumnya waktu hari apa ya, hari Jumat gitu loh bu. Itu pacar saya tuh bilang kalau ada saudaranya yang sakit gitu loh bu. Tapi nggak bilang secara detail gitu loh, cuma bilang gitu toh, kayak saudara saya lo ada yang sakit di rumah sakit ini loh bu, apa Bayangkara gitu, tapi cuma gitu aja bu, kayak nggak cerita kayak sakitnya kenapa gitu. Jadi belum membicarakan semua dengan Mbak Devia. Iya bu. Lalu Mbak Devia dari yang diceritakan tadi apakah Mbak Devia sudah bisa berpikir kalau jika pacar Mbak Devia bilang itu kenapa gitu? Belum sih bu ya, soalnya kan ya mau kayak mau tahu gimana kan bilang gitu, terus saya juga kepancing emosi juga gitu, jadi ya meledak bu. Ya mungkin dari sini Mbak Devia harus bisa mengatur itu loh Mbak. Kan Mbak Devia kan tadi kan sudah ada kabar kalau perubahan sifatnya pacar Mbak Devia itu tadi kan sudah bilang. Lalu Mbak Devia jadi terbawa emosi. Mbak Devia mungkin bisa belajar dari pacar Mbak Devia. Kalau tiba-tiba seperti itu Mbak Devia bisa sih langsung menanyakan gitu kalau dia online. Iya sih bu ya, kan apa ya, saya juga sekarang udah bisa mikir gitu loh. Oh ya sih, saya kan belum tanya ke pacar saya Ya. gitu sih. Jadi Mbak Devia di sisi lain itu Mbak Devia pemikirannya langsung yang irasional tadi itu yang langsung memikir kalau mana ya dia kok tiba-tiba nggak online, kok dia tiba-tiba ngilang, itu kan sudah irasional sih Mbak. Iya, kayak saya tuh merasa kayak nggak dihargai sebagai pacarnya gitu. Iya, Mbak Devia sebelumnya tahu pemikiran dan irasional itu Mbak. Awalnya sih belum tahu bu ya, tapi saya nyadarnya ini baru-baru ini bu, yang ibu katakan tadi, yang saya nggak tanya terlebih dahulu gitu. Ya, seperti itu Mbak. Nah, itu yang dimaksud pemikiran irasional dari Mbak Devia sendiri. Lalu Mbak Devia, apakah Mbak Devia sudah mengetahui yang harus Mbak Devia lakukan setelah memikirkan yang irasional dari pacar Mbak Devia tadi? Harusnya bagaimana? Ya pengennya saya ya bu ya. Iya. Apa ya bu, pengennya saya itu apa ya, kayak ya udah diperbaiki lagi hubungannya gitu loh bu, kayak saling terbuka lagi gitu loh, kayak pamit kalau ada apa-apa itu bilang gitu, nggak langsung hilang kayak gitu sih. Kayak saya pengennya itu memperbaiki hubungannya gitu. Jadi nanti kembali lagi kepada Mbak Devia ya, Mbak Devia bagaimana menyikapi pacar Mbak Devia jika sudah online. Jadi Mbak Devia bisa menanyakan terlebih dahulu kenapa dia gitu, jangan terlalu langsung terbawa emosi gitu Mbak ya. Lalu apa lagi yang Mbak Devia ubah dari pemikiran Mbak Devia yang tadi sebelumnya? Terus habis itu kan saya kan gini ya bu ya, saya tuh berpikirnya kalau udah emosi kayak gitu, kayak emosinya tuh di level belum kayak negatif gitu bu. Jadi saya tuh nggak bisa mikir langsung positif, oh iya sih mungkin ini gini-gini gitu, nggak bisa bu. Jadi kayak langsung mikir, oh kayak dia tuh sayang sama aku gitu bu.
Jadi Mbak Devia gitu. Iya. Lalu Mbak Devia ketika pindah gimana? Apakah Mbak Devia diam atau bagaimana mengontrol pemikiran yang buru-buru tadi itu loh maksud saya? Ya mungkin saya itu diem ya, mungkin saya tuh lebih banyak ya udah kayak main aja gitu, kalau nggak gitu ya kayak lihat film gitu. Jadi Mbak Devia meluapkannya ke apa pekerjaan yang lain gitu ya? Iya Bu, kalau meluapkan ke pelajaran saya itu nggak bisa mikir Bu. Iya iya. Jadi Mbak Devia harus nyenengin apa naikin mood dulu gitu ya. Dengan cara Mbak Devia seperti tadi diam dulu sejenak, nunggu emosinya reda, lalu Mbak Devia bisa kadang-kadang lihat TV gitu. Iya Bu. Nanti setelah itu Mbak Devia bisa berpikir apa namanya lebih rasional atau masih emosi? Masih emosi, cuma saya udah bisa berpikir gitu, oh iya sih ini tuh nggak baik. Ya, dari yang saya tangkap ini Mbak Devia, iya sih benar Mbak Devia mempunyai pemikiran irasional dari prasangka-prasangka kepada kita Mbak Devia. Lalu Mbak Devia sekarang ini saya tangkap, saya rasa Mbak Devia juga sudah mempunyai pemikiran irasional untuk mengubahnya sih. Seperti Mbak Devia tadi, Mbak Devia kalau online nanti Mbak Devia akan menanyakan terlebih dahulu, Mbak Devia ke distract ke apa namanya melakukan hal-hal tadi yang positif dulu. Itu sih Mbak sudah bagus sih dari Mbak Devia. Mbak Devia cukup bisa mengontrol lah. Lalu apakah masih ada permasalahan yang ingin Mbak Devia makan lagi? Sepertinya sih sudah itu aja ya Bu ya, saya rasakan gitu. Jadi sekarang Mbak Devia sudah paham langkah selanjutnya tadi untuk melakukan apa namanya agar pikiran Mbak Devia bisa berpikiran rasional. Ya, insya Allah sih udah paham Bu ya, tapi perlu dibilang gitu Bu, perlu apa ya, perlu dihitung gitu Bu. Ya, Mbak Devia kalau ada masalah lagi, Mbak Devia tuh bisa ceritakan kepada saya, konsultasi lagi lah Mbak. Kan tadi kan kita kan masih menebak-nebak, belum ada perkembangan dari jawaban dari kata Mbak Devia selanjutnya. Lalu kalau ada jawaban dari kata Mbak Devia bisa kesini lagi tapi hubungi saya dulu. Nanti kita akan membuat jadwal lagi. Kan nggak bisa sih Mbak, kan masih tadi masih ibarat kata masih simpang siur gitu loh Mbak. Ini kan tadi cuma dari pemikiran Mbak Devia, belum ada balasan dari si pacar Mbak Devia gitu. Kalau misalnya saya ketemu lagi dengan yang ini Bu, minggu depan bisa ya Bu ya? Bisa, kecuali hari Sabtu sama Minggu ya Mbak. Oh, berarti kalau itu nggak bisa ya Bu ya? Iya, kalau nggak bisa Mbak. Bagaimana Mbak? Ya Bu, Ya, nanti saya kabarin dulu kita aja ya Bu ya lewat WA gitu. bisa. Lalu sekarang menurut Mbak Devia dari proses yang tadi Mbak Devia ceritakan, apakah masih ada yang mengganjal atau masih ada kurang gitu Mbak? Sepertinya sudah ya Bu ya, cuma ya saya masih penasaran gitu loh, apa sih alasan pacar saya dibaca seperti ini. Jadi Mbak Devia masih menunggu alasannya. Jadi Iya. Mbak Devia tidak boleh langsung apa namanya menyangkal kalau dia ada apa-apa dia berubah ini. Jadi Mbak Devia tidak boleh ya Mbak. Jadi kan Mbak Devia kan sudah tahu kenapa alasan dia apa jarang menghilang gitu secara tiba-tiba. Mbak Devia apakah masih ada yang perlu dikonsultasi? Sepertinya sudah ya Bu ya, sudah cukup. Ya baik, mengingat waktu yang kita sepakati di awal tadi kan Mbak Devia 30 menit ya, sekarang sudah selesai. Mbak Devia bisa kembali lagi minggu depannya lagi ya Mbak. Mbak Devia sudah merasa bagaimana setelah melakukan tadi? Saya udah kayak merasa lega gitu Bu, kayak saya sudah bisa mengungkapkan isi hati saya yang emosi gitu. Jadi terus yang pemikiran saya yang negatif, apa irasional gitu. Terus sekarang udah bisa kayak mikir, oh iya ya, kok saya berprasangka buruk dulu sama pacar saya gitu. Mbak Devia sudah tahu kan kalau itu salah ya Mbak ya. Baik. Kalau gitu saya pamit ya Bu ya. Dan selesai soalnya. Iya. Terima kasih Bu. Ya, sebelumnya. sama-sama. Assalamualaikum.